A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, ketemu lagi dengan saya Budi Sahabat Berkarya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga nikmat yang luar biasa sampai kita masih bisa berbagi, menikmati hidup ini dengan penuh senyuman dan penuh kebahagiaan. Semoga teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan serba dimudahkan segala urusannya dan juga dimudahkan rezekinya dan hal-hal yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Baiklah, untuk hari ini kita akan berbagi tentang bagaimana seorang guru itu bisa meningkatkan kompetensi dirinya di bidang sosial. Ya, artinya dia akan menjalin interaksi atau hubungan dengan sesama guru yang lainnya yang ada di daerahnya, di provinsinya maupun yang ada di Indonesia atau tingkat nasional. Nah, bagaimana ya seorang guru ini bisa lebih meningkatkan kompetensinya dengan interaksi bersama guru-guru yang lainnya. Nah, sehingga nanti diharapkan seorang guru bisa memiliki banyak link atau banyak jaringan meskipun dia ada di daerah pedesaan, perkampungan, ya atau daerah terpencil sekalipun, dengan bantuan media sosial dan termasuk ini handphone Android, kita juga bisa untuk menjalin interaksi secara maksimal. Nah, bagaimana ya triknya agar sang guru itu bisa dengan mudah untuk bisa menjalin interaksi lebih banyak lagi, sehingga dengan demikian nanti dia akan bisa bertukar informasi, bertukar pengalaman dan bertukar pengetahuan untuk bisa lebih meningkatkan kompetensi dirinya di bidang pendidikan. Nah, oke ya, kita akan melihat satu persatu apa saja trik ya bagaimana guru itu bisa meningkatkan kompetensi sosialnya sehingga dia bisa banyak jaringan. Baik, kita mulai. Yang pertama, guru tersebut bisa menggunakan ya kesempatan bersama guru-guru mata pelajaran yang diampunya. Misalkan saya guru mata pelajaran IPA, itu bisa saling berdiskusi dengan guru-guru satu rumpun IPA ya, baik itu mungkin fisika atau biologi, dan juga kemudian juga memperlebar sayap untuk diskusi dengan guru-guru lain ya, mata pelajaran di luar IPA sekalipun, untuk bisa berbagi trik, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan inovasi-inovasi pembelajaran yang mungkin juga sudah dilakukan oleh guru-guru yang lebih senior dari kita. Nah, jadi seluruh guru yang ada di kantor, di majelis guru, itu adalah rekan kerja, rekan sejawat kita untuk bisa saling take and give ya, saling bisa memberikan dan saling memberikan gimana membeli, berbagi begitu. Jadi semakin banyak kemampuan kita untuk bisa mengembangkan potensi kita. Jadi setelah kita bekerja sama dengan diskusi dengan guru-guru yang serumpun, kemudian guru-guru yang ada di kantor atau di seluruh majelis guru, kita juga bisa mengembangkan sayap lagi untuk bisa berinteraksi sosial dengan guru-guru yang ada di luar sekolah. Misalkan guru-guru yang ada di sekolah lain, baik itu negeri maupun swasta, kita bisa berinteraksi dengan guru-guru yang ada di tingkat daerah. Ya, misalkan sekarang saya tinggal di daerah di Kabupaten Pasaman. Jadi kita bisa membuat musyawarah guru mata pelajaran tingkat Kabupaten Pasaman begitu, atau kabupaten apa begitu ya. Jadi dengan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran ini bisa membuat kita semakin kreatif dan inovatif untuk bisa membuat perangkat pembelajaran, inovasi pembelajaran, dan juga media-media pembelajaran, termasuk video-video pembelajaran yang itu bisa kita gunakan sebagai sumber belajar siswa, untuk bahkan termasuk membuat bahan ajar, handout ya dan sebagainya. Artinya dengan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran tersebut, guru-guru bisa saling mengisi, saling membuat sesuatu ya, berkreasi untuk membuat atau menciptakan suatu bahan ajar, sumber belajar itu bisa bermanfaat untuk peserta didik. Kemudian juga selain MGMP juga bisa membentuk MGMP tingkat provinsi ya. Jadi ada musyawarah guru mata pelajaran tingkat provinsi ya, yang itu merupakan perwakilan guru-guru yang ada di setiap sekolah-sekolah biasanya, dan itu juga ada struktur kepengurusannya, dan juga ada program kerjanya, dan juga ada kegiatan-kegiatan rutinnya. Nah, untuk hari ini, untuk suasana pandemi COVID-19, mungkin agenda-agenda MGMP mendapat kendala begitu ya. Tapi juga bisa diantisipasi dengan musyawarah guru mata pelajaran atau bertukar pengalaman via online. Jadi tidak menutup kemungkinan kita untuk terus belajar, berbagi, mengadakan kegiatan-kegiatan yang itu sifatnya daring atau dalam jaringan. Nah, begitu ya. Dan juga tidak terlepas dari yang berikutnya, yaitu kita bisa mengembangkan sayap berikutnya, yaitu dengan mengikuti grup-grup nasional, grup-grup guru nasional
misalkan ada grup mata pelajaran IPA nasional, itu banyak di Telegram biasanya. Di aplikasi Telegram itu sudah banyak grup-grup mata pelajaran nasional yang itu terdiri dari ribuan ya, bahkan ribuan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Dari ujung Sabang sampai Merauke itu biasanya ada guru-gurunya ya. Dari daerah terpencil sekalipun itu ada. Jadi di Telegram itu silahkan teman-teman download aplikasi Telegram di App Store maupun Google Play Store. Itu banyak, setelah di login masuk ke dalam situ ada kodenya, kemudian juga bisa mencari grup-grup yang akan kita masuki. Jadi tinggal ketikkan saja nama grup, contohnya grup IPA nasional gitu ya, atau guru apa nasional gitu ya. Jadi itu sudah tersedia di Telegram. Nah disitulah teman-teman bisa saling bertanya, berbagi ya, untuk bisa meningkatkan kompetensi diri di bidang pendidikan. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita gunakan untuk bisa mengembangkan kompetensi diri di bidang sosial, termasuk juga dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya, baik itu di daerah kita ya. Kita bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat di sekitar rumah kita. Misalkan kita aktif dalam kegiatan ronda malam gitu ya. Kalau daerah saya itu ada namanya ronda malam. Jadi setiap malam itu sudah ada dibentuk jadwal atau tim rondanya ya, agar kampung itu terhindar dari mungkin kemalingan begitu ya, atau mungkin bekerja sama dalam bidang gotong royong dan hal-hal lain yang bisa digunakan, paling tidak bersilaturahim dengan tetangga-tetangga di sekitar rumah kita. Nah itu ya, seorang guru itu memang harus bisa berinteraksi dengan siapapun ya, dimanapun dia berada dia harus bisa berinteraksi dengan baik ya, tidak pandang bulu dengan siapapun, baik itu pejabat ataupun orang biasa, semua harus kita sapa, kita harus senyum ya, 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itulah kunci untuk bisa kita sukses untuk menjalin interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke ya, jadi sebagai seorang guru tidak boleh diam-diam sendiri, atau mungkin membentuk kelompok-kelompok tertentu, atau mungkin hanya sebatas memilih-pilih ke teman-teman yang ekonominya tinggi, atau mungkin yang sama-sama berkebiasaan hidup yang mewah, tidak ya. Artinya lintas kehidupan, lintas profesi apapun, kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan siapapun agar kita bisa menjalani hidup ini dengan mudah ya. Karena ketika kita sudah berhasil untuk menjalin hubungan dengan siapapun, yang hubungan baik dengan siapapun, maka apapun urusannya akan lancar biasanya. Nah jadi usahakan kalaupun ada masalah-masalah sedikit pun itu bisa kita atasi dengan segera. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Semoga kita semua bisa belajar untuk bisa meningkatkan kompetensi bidang sosial agar kita terbiasa untuk menjalin interaksi tingkat daerah, tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa teman-teman, jika video ini bermanfaat silahkan dibagikan ke media sosial yang lain. Kemudian jangan lupa tinggalkan like ya, subscribe, dan juga silakan diberikan komentar yang itu bisa untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.